Kusta tentu tidak asing lagi bagi masyarakat kita. Bertahun-tahun kusta menjadi ketakutan besar masyarakat karena kurangnya pengetahuan dan banyaknya anggapan bahwa kusta adalah kutukan Tuhan. Kusta memang menular karena disebabkan oleh kuman kusta yang menyerang kulit dan saraf tepi. Meskipun termasuk penyakit menular, kusta tidak mudah menular karena kebanyakan manusia memiliki kekebalan seluler terhadap kuman kusta. Kusta dapat menimbulkan kerusakan pada bagian tubuh yang diserang oleh kuman kusta, seperti gangguan fungsi saraf, baik fungsi gerak, fungsi raba, maupun fungsi otonom. Untuk mencegah bertambah buruknya kerusakan pada bagian tubuh atau timbulnya kerusakan baru, maka diperlukan perawatan diri secara rutin setiap hari. Perawatan diri dapat dilakukan secara perorangan di rumah atau dilaksanakan bersama di dalam kelompok perawatan diri atau KPD. Ini adalah halaman rumah Ibu Intan. Disinilah tempat anggota KPD Sehat Bersama melakukan pertemuan kelompok sebulan sekali. Semua anggota telah memutuskan untuk melakukan pertemuan di rumah Ibu Intan karena letak rumah yang strategis dari rumah setiap anggota. Hari ini adalah pertemuan keempat dari KPD dan petugas puskesmas Ibu Hera bertugas sebagai fasilitator KPD. Setelah semua anggota dan fasilitator hadir, pembukaan pertemuan KPD akan dilakukan oleh ketua kelompok. Semua anggota duduk bersama dalam satu lingkaran. Ibu Hera berada di luar lingkaran. Selamat pagi Bapak Ibu anggota KPD Sehat Bersama. Hari ini kita akan pertemuan lagi. Pertemuan ini untuk yang keempat kalinya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Intan telah mempersiapkan tempat pertemuan ini. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Hera telah meluangkan waktu untuk mendampingi kami dalam pertemuan ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada anggota yang sempat hadir untuk pertemuan hari ini. Kelebihan KPD dibandingkan dengan perawatan diri secara perorangan adalah anggota bisa memiliki teman, baik untuk berbagi cerita, pengalaman, maupun mengenai hal-hal lainnya. Di dalam kelompok, mereka tidak akan merasa sendiri karena adanya rasa memiliki permasalahan yang kurang lebih sama. Mereka bisa melihat dan membandingkan kondisi kusta dirinya dengan sesama anggota sehingga bisa saling belajar dan bertukar pengalaman mengenai cara perawatan diri yang baik dan benar. Setelah diadakan pembukaan, sekarang saatnya anggota KPD akan melakukan pemeriksaan bersama. Seperti biasa, kita akan melakukan pemeriksaan diri bersama. Untuk itu, siapa yang mau mulai pertama? Oh, kalau begitu mulai dari saya saja. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Kadri. Seperti bulan lalu, kondisi kedua tangan saya sudah cacat tetapi tidak ada julukannya. Dan kedua kaki saya pun demikian. Sudah cacat tetapi tidak ada luka. Kang di rumah saya rajin merawat diri setiap hari ketika saya sedang mandi. Perlu diperhatikan mengenai pentingnya pengamatan dan mencatat kondisi setiap anggota dalam form buku perkembangan anggota KPD. Ketua kelompok perlu diajarkan untuk membantu mengisi buku perkembangan. Tetapi, jika ketua belum bisa melakukan, maka fasilitator kelompok bisa mengisinya juga. Bapak Ibu, coba perhatikan tangan dan kaki Ibu Intan. Meskipun sudah cacat, tapi kita melihat tidak ada luka. Itu karena Ibu Intan rajin merawatnya. Wah, bagus sekali. Kondisi tangan dan kakinya Ibu Intan dijaga sehingga tidak ada luka lagi. Kalau saya masih ada luka, tapi sudah mengecil dibandingkan dengan bulan lalu karena saya rajin melakukan perawatan diri seperti yang diajarkan di kelompok. Kalau tangan saya tidak ada lagi masalah. Wah, bagus sekali Ibu Rahmatia. Diam Ibu karena Ibu rajin merawatnya sehingga lukanya Ibu semakin mengecil. Bagaimana dengan Ibu Ani? Apakah bisa memperlihatkan kaki dan tangannya? Sama Ji,
seperti bulan lalu. Tanganku tidak luka, tapi kaki kiriku ada luka baru dan kena batu yang runcing. Sedang saya menyapu, sedangkan kaki kanan saya tidak ada lukanya. Keuntungan KPD lainnya adalah mereka dapat didampingi oleh fasilitator yang membantu mengarahkan diskusi kelompok dan menjawab jika ada pertanyaan seputar masalah penyakit dan kesehatan mereka. Jadi Bu Ani, apa yang Ibu Ani lakukan di rumah setelah ada luka di kaki? Saya tidak melakukan apa-apa karena luka kaki saya kecil, Ji. Jadi biarkan saja, pasti akan sembuh. Sudah berapa lama luka di kakinya Ibu? Sudah 2 minggu, Ibu. Sudah 2 minggu. Ya, tetap dilakukan perawatan diri, Bu. Dengan cara merendam kaki, gunanya untuk membersihkan kotoran yang menempel. Dan Ibu juga perlu perhatikan apakah ada penebalan kulit di telapak kaki yang perlu digosok. Setelah itu, Ibu perlu mengolesi dengan minyak. Lalu diistirahatkan kalau setelah beraktivitas ya Bu ya. Oh, begitu ya Ibu. Terus, apa yang saya bisa lakukan untuk mencegah luka seperti ini supaya luka tidak terulang lagi? Iya Bu. Ibu perlu menjaga keadaan kaki Ibu dengan cara memakai alas kaki yang sesuai dengan kondisi kaki Ibu. Misalnya memakai alas kaki seperti sandal dan sepatu selalu. Baiklah, saya akan selalu memakai sandal atau sepatu. Terima kasih nasihatnya Ibu. Kaki dan tangan yang sudah mati rasa, terlebih yang cacat, sangat penting untuk kita rendam agar kulit yang kering dan pecah-pecah itu lembab dan mudah untuk dibersihkan. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita merendam kaki bersama-sama. Untuk kulit kering yang di betis seperti Pak Rudi ini memerlukan ember supaya pada saat merendam kulit yang kering ini bisa kena air ya Pak ya. Begitu Kak Bu, saya tidak tahu. Kalau begitu bulan depan saya memerlukan ember. Apakah ember yang saya perlukan disediakan di kelompok? Kalau Pak Rudi tidak keberatan, apakah Pak Rudi bersedia untuk membawa ember sendiri? Oh baik Ibu Hera, saya akan usahakan bawa ember dari rumah setiap kali ada pertemuan kelompok. Kalau saya di rumah, saya selalu merendam diri setiap hari, setiap saya mandi. Juga saya tidak lupa untuk memeriksa kaki dan tangan saya setelah saya selesai beraktivitas, karena sangat penting untuk merendam dan membersihkan kaki dan tangan teratur agar kita terhindar dari luka. Terkhusus kalau kita sudah mau istirahat, mau tidur malam, sebaiknya dibersihkan kaki dan tangan. Kalau perlu diolesi minyak atau pelembab, baru kita istirahat. Kalau saya kalau memasak di dapur, selalu memakai kain untuk kualasi ini tanganku. Kalau mau pegang itu panci yang panas seperti yang diajarkan Ibu Hera beberapa waktu yang lalu. Karena pernah ini kodon tanganku melupui gara-gara ku pegang itu panci. Tapi sekarang sembuh megang tanganku. Bapak Ibu, seperti cerita Pak Al-Kadri dengan Ibu Yuli, sebaiknya Bapak Ibu memperhatikan kondisi tangan dan kaki Ibu ya. Supaya aman kaki dan tangan Ibu, sebaiknya menggunakan pelindung supaya terlindungi ya Bu ya. Ya. Setelah kaki direndam, sekarang perlu untuk menggosok bagian kulit yang menebal dan kering, kemudian mengoleskan minyak dan membalut luka dengan kain perca. Perawatan diri untuk setiap orang berbeda, tergantung kebutuhannya. Ada yang membutuhkan perawatan diri untuk tangan dan ada untuk kaki.
Pada awalnya, setiap orang perlu mendapatkan perhatian dan pengawasan dari petugas untuk menghindari kesalahan dalam melakukan perawatan diri. Setelah kegiatan perawatan diri selesai, sekarang anggota akan berdiskusi hal-hal yang berhubungan dengan kelompok perawatan diri. Sekarang kita sudah selesai melakukan perawatan diri. Kini saatnya kita berdiskusi mengenai kondisi KPD saat ini. Saat ini ada anggota baru yang mau bergabung dengan KPD kita. Namanya Pak Emba. Teman-teman ada yang mau bercerita mengenai pengalamannya mengenai KPD ini, manfaat KPD ini? Ayo ibu-ibu, jangan malu. Keluarkan pendapatnya, siapa tahu ada yang mau berbagi pengalaman. Bapak. Ya, menurut saya ya sangat bermanfaat untuk ikut di kelompok ini, apalagi saya ditunjuk sebagai ketua. Saya banyak pengalaman untuk mendampingi teman-teman di kelompok ini. Saya juga bisa dapat teman, saya bisa berkenalan dengan Ibu Rahmatia, Ibu Intang, Pak Emba, Pak Rudi, dan yang lain-lain. Menurut saya sangat penting untuk ikut di kelompok ini. Selain merawat diri, kita juga bisa tukar pengalaman dan tukar pendapat dengan sering pengalaman. Bagus sekali Pak Kadri. Teman-teman lain ada yang mau memberikan pendapatnya atau pengalamannya tentang manfaat KPD ini? Menurut saya toh Ibu, saya merasa senang sekali Kak dengan adanya kelompok ini. Pengetahuanku semakin bertambah mengenai cara perawatan diri. Dan lihat nih sekarang tanganku sudah sembuh karena rajin Kak melakukan perawatan diri. Bagi saya sangat bagus mengikuti kelompok ini. Di antaranya saya bisa tahu cara perawatan diri. Buktinya dengan melakukan perawatan diri, luka di kaki saya semakin baik nih. Bagus sekali cerita Ibu Rahmatia dengan Ibu Yuli. Dengan meningkatnya pengetahuan yang kita dapatkan, berarti kita bisa melakukan perawatan secara mandiri di rumah. Bagaimana Pak Emba? Apa kita sudah mendengar pengalaman dari teman-teman yang sudah bergabung dengan KPD, Pak? Karena bagi dagu kasia, entah karyannya anggota KPD ya. Mana mamanya nabuka bangkaiku, tataja aminawan dari anek anggota ya. Bagus sekali Pak Emba. Artinya Pak Emba mau tiap hari, tiap bulan datang ya Pak Emba ya? Saya merasa senang bertemu dengan teman-teman di kelompok. Meskipun anggota keluarga saya melarang saya keluar rumah karena masih adanya luka di kaki. Bagaimanakah saya menghadapinya? Untuk persoalannya Pak Rudiansa ini, Bapak Ibu ada yang mau memberikan masukan? Ya. Apakah Pak Rudi sudah pernah menjelaskan ke keluarga Pak Rudi, misalnya ikut di kelompok ini akan membantu Pak Rudi untuk merawat luka? Saya rasa setelah Pak Rudi menjelaskan keluarga pasti akan mengerti. Baik Pak Kadri, memang selama ini saya mengatakan mau mengikuti pertemuan kelompok, tetapi tidak menjelaskan makna pertemuan kelompok ini. Oh ya Ibu, saya mau bertanya, di kaki saya ada luka, sudah dirawat dan diistirahatkan, tapi tidak sembuh-sembuh juga. Malah kaki saya berbau dan bernanah, dan saya sering demam. Bagaimana saya harus mengatasi Ibu? Mari saya lihat lukanya Bu. Oh, luka kaki Ibu ini sudah infeksi. Ibu perlu dirujuk ke puskesmas untuk mendapatkan obat dan perawatan. Nah, nanti saya buatkan surat rujukan Bu ya. Nah, dan Ibu bawa ke puskesmas dan Ibu kasih lihat dokter di sana. Tapi jangan lupa bawa dan kartu keluarganya dan KTP-nya Bu ya. Iya Bu ya. Fasilitator juga bisa membantu proses rujukan, kelainan rujukan jika diperlukan. Kelompok yang baik bahkan bisa berkembang menjadi kelompok mandiri, di mana anggota bisa mendapatkan pelatihan keterampilan, usaha simpan pinjam, kelompok advokasi, dan kegiatan lain yang bermanfaat bagi anggota. Oh iya, Bapak Ibu, saya mau bertanya, bagaimana cara mencari solusi? Karena saya melihat alas kaki yang kita pakai sudah banyak yang jelek, bahkan ada yang rusak. Dan kita mengingat pada saat sekarang ini banyak di antara kita yang tidak cukup uang untuk membeli. Bagaimana cara mencari solusinya?
Menurut saya, bagaimana kalau kita mengumpulkan uang sedikit demi sedikit setiap kali melakukan pertemuan, kayak semacam uang kas toh. Mungkin ini kita bisa mengumpulkan uang untuk membelikan alas kaki untuk 1 atau 2 orang anggota. Kemudian bulan berikutnya kita bisa mengumpulkan lagi untuk dibelikan alas kaki. Bagaimana? Ini cuma usulanku, Ji. Saya setuju dengan pendapat Bu Yuli. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Kalau menurut saya kita bisa mengumpulkan uang Rp5.000 setiap kali mengadakan pertemuan. Kalau 5.000 saya bisa, Ji. Tapi di atas 5.000 saya minta maaf. Tidak bisa, Kak Kodong. Saya sangat setuju dengan pendapat Ibu Yuli dengan Ibu Rahma. Dengan mengumpulkan uang 5.000 setiap kali pertemuan, kita dapat membeli alas kaki untuk kita. Untuk itu, apakah Bapak Ibu setuju dengan pendapat Ibu Yuli dengan Ibu Rahma? Setuju. Baik, terima kasih. Karena Bapak Ibu sudah setuju, kita juga dibatasi waktu. Kita mengakhiri pertemuan kita hari ini. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, tanggal 16 bulan depan kita akan bertemu kembali lagi di sini. Semuanya siap? Siap. Baiklah kalau begitu. Kita tutup bersama pertemuan kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kegiatan KPD berlangsung. Kusta memang harus dicegah, tapi bukanlah penyakit yang harus ditakuti bahkan sampai mengucilkan penderitanya, seperti tidak mau berdekatan atau berjabat tangan dengan orang yang mengalami kusta. Kusta bisa disembuhkan dan bukan penyakit keturunan, kutukan, atau guna-guna. Kusta tidak ditularkan melalui makanan atau minuman. Padahal sebagai manusia dan warga negara, mereka memiliki hak untuk bisa bergaul, mendapatkan penghasilan, mendapatkan pendidikan, mendapatkan akses ke layanan kesehatan dan layanan umum lainnya, termasuk hak dan kebebasan untuk menjalankan ibadah di tempat ibadah sesuai agama dan kepercayaan mereka masing-masing. Mereka tidak membutuhkan rasa kasihan. Mereka hanya perlu diberi kesempatan untuk bisa hidup mandiri dan berbaur dengan masyarakat.